Dwi, mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, dan sekarang aku ada di semester 4. Welcome to my video. Ini video pertamaku di akun YouTube ini, dan ini video pertama aku juga yang ngebahas soal psikologi atau jurusan yang selama 2 tahun ini udah aku tempuh. Well, aku nggak perlu banyak banget perkenalan atau basa-basi di awal. Aku yakin teman-teman semua pasti pengen langsung masuk ke intinya. Sesuai dengan judul, pasti banyak yang penasaran sebenarnya apa yang mau aku bahas di video kali ini. Jadi, langsung aja yuk. Sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman semua, ketika teman-teman dengar kata psikologi, itu apa yang terlintas di kepala teman-teman? Ilmu jiwa nggak sih? Bisa nebak kepribadian orang? Yang urusnya orang gila itu bukan? Well, itu emang komentar yang paling sering didengar tentang psikologi. Dan itu juga nggak salah sih. Psikologi itu benar, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, mempelajari tingkah laku manusia. Daripada nebak kepribadian, kita lebih cenderung membaca kepribadian seseorang, dan itu pun bukan sekilas aja ya. Dalam sekali pertemuan kita bisa langsung ngeliat kayak, oh ini orangnya pasti temperamen. Oh, nggak bisa kayak gitu. Terus pun kita juga melakukan itu berdasarkan teori dari beberapa ahli juga. Misalnya kita mau ngeliatnya dari teorinya si Erik Erikson, si orang ini di umur berapa. Kan Erik Erikson itu dia punya 8 klasifikasi tahapan perkembangan gitu loh. Jadi kayak kita ngeliat kepribadian orang pun juga berdasarkan teori-teori dan bukan asal nebak kayak dukun ya. Terus daripada ngomongin kalau kita ngurus orang gila, lebih oke kita itu membantu orang-orang yang mengalami masalah psikologis untuk membantunya kembali ke masyarakat, menerima dirinya, dan juga kita membantu untuk preventif atau pencegahan. Juga kita juga sering loh kasih psikoedukasi mengenai pemahaman kesehatan mental. Jadi daripada ngomong kita ngurus orang gila, lebih tepatnya kita membantu orang-orang dengan masalah psikologis. Nah, itu semua nggak salah. Itu semua masuk ke ranah psikologi klinis. Nah, mungkin teman-teman mengiranya selama ini psikolog itu ya cuma satu aja, yang sering dengerin curhat-curhatan orang, atau yang sering yang bayar sekali konsul bayar mahal, gitu-gitu kan. Itu nggak salah teman-teman. Psikologi itu ada banyak banget jenisnya, dan salah satunya psikologi klinis yang selama ini lebih umum daripada psikologi lainnya. Cahayanya lebih oke nggak sih? Soalnya aku baru buka jendela. Jadi, apa psikologi itu cuma terbatas di klinis aja? Emang psikologi itu kerja cuma ngurusin orang-orang yang bermasalah aja? Jawabannya adalah tidak. Psikologi itu punya banyak banget jenisnya, dan psikologi itu adalah ilmu yang selama ada manusia kita selalu bekerja di sana. Gitu. Jadi apa aja contohnya? Misal kayak ada psikologi perkembangan, kemudian ada psikologi anak, psikologi sekolah, psikologi industri dan organisasi juga ada. Kemudian juga ada asosiasi psikologi penerbangan, psikologi militer, psikologi maritim, psikologi seni, dan psikologi sastra. Pokoknya ada banyak banget asosiasi yang mungkin bakal aku jelasin next time di video selanjutnya. Nah, karena tadi ada banyak banget jenis-jenis atau asosiasi dari psikologi ini, di video kali ini aku mau bahas satu yang paling menarik minat aku, dan barangkali bisa juga buat menarik minat teman-teman semua. Jadi tanpa perlu lama-lama, mari kita bahas. Yuk. Psikologi sastra merupakan kajian yang lahir dengan tujuan untuk membaca dan menginterpretasikan suatu karya seni, pengarang, ataupun pembaca karya seni tersebut. Tapi apa hubungannya ya antara psikologi dan sastra? Diambil dari buku Psikologi Umum yang ditulis oleh Walgito tahun 2010, itu menyatakan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan atau ilmu ilmiah yang mempelajari tentang perilaku manusia yang merupakan manifestasi dari keadaan psikis seorang individu itu. Perilaku dipercayai sebagai akibat atau sebagai respons dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Jadi ketika stimulus atau lingkungan itu memberikan suatu stimulus tadi kan ke manusia, terus manusia merespons. Nah, respons itu dikatakan sebagai perilaku yang dihasilkan dari manifestasi psikis. Oke ya, jadi intinya ilmu psikologi itu mempelajari tentang perilaku kita yang berasal dari
stimulus, dan juga berasal dari manifestasi psikis terdalam kita. Sementara itu, sastra mungkin terdengar cukup lumrah atau familiar di telinga teman-teman. Jadi sastra itu merupakan suatu karya seni yang diciptakan oleh seorang pengarang atau diciptakan oleh kelompok masyarakat bermediakan bahasa. Dan seringkali karya sastra ini berupa karya imajinatif atau fiksi yang mana ini berasal dari kreativitas pengarangnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para kaum romantik berdasarkan kutipan dari Luxemburg dan teman-teman tahun 1989, dikatakan bahwa sastra itu bukan sekadar karya seni yang imajinatif, tapi merupakan luapan dari perasaan terdalam pengarang. Sastra itu berkaitan dengan sesuatu, pastinya ya, sastra itu akan berkaitan dengan sesuatu, kemudian sastra itu akan mengungkap sesuatu yang tidak terungkap. Wah, dalam banget kan? That's sastra. Untuk mengkaji tentang karakter atau tokoh-tokoh dalam drama, novel, cerita-cerita imajinatif ataupun puisi, seorang kritikus sastra haruslah menguasai ilmu psikologi dalam artian yang berkenaan dengan watak dan kondisi kejiwaan dari tokoh itu sendiri. Jadi nanti ketika dia melakukan kritik terhadap tokoh di dalam cerita tersebut, dia punya dasar yaitu teori psikologi yang berkenaan dengan watak dan kondisi kejiwaan manusia. Pemahaman terkait proses kejiwaan dari suatu karya seni juga bisa dilihat dari keadaan psikologis atau kejiwaan pengarangnya sendiri. Ini berkenaan dengan bahwa nggak semua orang itu memiliki suatu perasaan yang bisa dituangkan lewat karya sastra. Biasanya orang-orang yang memiliki rasa tanggap yang lebih peka, kemudian kegairahan, serta orang-orang yang memiliki kelembutan jiwa yang tajam dan lebih dalam dari manusia lainnya, dan nantinya dapat menciptakan karya seni dengan bahasa yang khusus berdasarkan keadaan jiwa yang khusus pula. Aku bakal bacain salah satu puisi dari Chairil Anwar dan akan aku kasih contoh juga gimana cara menginterpretasikan puisi tersebut berdasarkan teori psikologi. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, puisi tersebut ketika dianalisis dengan perspektif psikologi sastra, maka dapat dikatakan kondisi kejiwaan Chairil Anwar ketika menulis puisi tersebut adalah ketika dia berada dalam kondisi di mana dia menyadari bahwa dia harus kembali ke kekuasaan Tuhan, di mana setelah mengembara ke negara dan perasaan asing, dia pada akhirnya kembali untuk mengadukan dilemanya kepada Tuhan. Tuh, jadi ibarat kayak ada dilema, ada keputusasaan, yang mana pada akhirnya itu dituangkan Chairil Anwar di dalam puisinya. Jadi ketika membaca pun kita dapat merasakan ada emosi keputusasaan dan juga emosi dilema itu tadi. Itu dia peran psikologi sastra untuk menginterpretasikan suatu karya sastra. Lalu sebenarnya perspektif psikologi sastra ini dimulai dari mana sih? Teman-teman psikologi pastinya mahasiswa psikologi ataupun yang paling berminat sama dunia psikologi pasti nggak asing sama nama Sigmund Freud. Ya nggak sih? Sigmund Freud ini dikenalkan sama aku pribadi itu waktu aku semester 1. Jadi kayak pembuka teori itu adalah Sigmund Freud ini. Sigmund Freud ini merupakan tokoh psikoanalisa, teman-teman, dan teorinya ini yang paling mudah dihafal, yaitu ada id, ego, dan superego. Jadi dia juga mengatakan bahwa manusia itu bertindak sesuai kesadaran dan ketidaksadaran, gitu.
Nah, teori besar itu seperti itu, teman-teman. Dan ternyata Sigmund Freud ini juga mempunyai kajian terhadap hubungan antara psikologi dan sastra. Menurut Freud, kreativitas seorang pengarang tidak lain adalah sebuah pelarian. Karena kadang-kadang kita nulis puisi atau nulis cerita itu berdasarkan pelarian ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu itu di kehidupan nyata. Jadi kita tuangkan lewat karya seni, karya sastra gitu kan. Kemudian ada juga menurut Harjana tahun 1984 yang mengatakan bahwa sebenarnya seorang seniman, penyair atau pengarang itu adalah sosok yang berpaling dari kenyataan hidup karena ada tuntutan dan juga ekspektasi yang tidak dapat dia penuhi di kehidupan nyata. Dan pada akhirnya, dia dapat memenuhi itu semua, dia dapat melakukan hajat-hajat erotisnya, bermain dengan leluasa itu di dalam khayalannya. Jadi ketika dia tidak mampu mewujudkannya di kehidupan nyata, maka diwujudkannya di dalam khayalannya. Ini juga gak kalah dalam sih. Kemudian dengan bakat seorang penyair, pengarang, atau seniman ini, khayalan-khayalan tadi disatukan dalam bentuk tulisan, yang mana itu kemudian menjadi kehidupan baru, yang ketika dibaca oleh orang-orang, seketika itu menjadi cerminan bagi kehidupan orang lain. Mungkin ketika teman-teman baca novel atau baca puisi, tiba-tiba teman-teman merasa kayak, kok relate banget ya sama aku. Pada dasarnya itu adalah hasil dari khayalan-khayalan pengarang, dan ketika kita baca, kita merasa kayak, itu aku banget. Pernah dong merasa kayak gitu? Nah, ini dijelaskan loh sama Harjana. Dan ini dijelaskan dalam perspektif psikologi sastra. Siapa yang suka baca dan siapa yang baru tahu fakta ini, ayo angkat tangan. Ada juga kritikus lain yang juga seorang tokoh psikologi, namanya Carl Gustav Jung. Walaupun tulisannya Jung, tapi bacanya Jung ya. Sebagai mahasiswa psikologi, kalau ketahuan nyebut nama si Jung ini pakai Jung, canda. Jadi Jung ini kan dia terkenal dengan pendekatannya yang mempercayai bahwa perilaku manusia itu didasarkan dari nenek moyang ya. Jadi ketika dia bergabung juga di psikologi sastra ini, dia mengatakan bahwa ada pendekatan mitos dan archetype dalam memahami sastra. Dalam artikel yang dibuat oleh Jung ini berjudul On the Relation of Analytical Psychology to Poetic Art tahun 1930-an, ini Jung mengatakan bahwa sebenarnya sajak-sajak dalam karya sastra itu sesungguhnya menggetarkan hati pembaca. Nah, perasaan yang bergetar saat membaca suatu karya seni tadi itu dianggap Jung adalah rangsangan yang ia sebut sebagai citra keinsanan purba. Yang mana ini tuh merupakan suatu pengalaman-pengalaman nenek moyang terdahulu yang diwariskan kepada kita sebagai bawah sadar kelompok. Gitu. Jadi perasaan-perasaan itu tuh kalau kata Jung itu berdasarkan pengalaman nenek moyang yang diwariskan ke kita. Jadi kayak pas baca tuh kita ngerasa kayak ini berat banget sama aku kayak gitu. Atau contoh lain nih, misal ketika suatu karya sastra atau nih ketika aku ngomong nih kan, ciri-cirinya kayak gini. Perempuan pakai jubah panjang warna putih, rambutnya panjang dan aut-autan, mukanya cantik tapi pucat, punggungnya bolong dan bolong sampai yang emang kelihatan bagian dalamnya, dan dia sering nangkring di atas pohon. Tawanya khas banget. Coba, apa yang ada di pikiran teman-teman? 1, 2, 3. Simpen jawabannya. Terus aku kasih lagi ciri-ciri. Badannya besar banget kayak raksasa. Kulitnya hitam, dekil, jelek. Kadang-kadang matanya merah atau matanya melotot. Dia kalau ketawa gede dan itu menyeramkan banget. Kadang-kadang ada gigi taring. Atau kadang-kadang juga rambutnya tuh kayak yang berantakan banget. Dan bau badannya gak enak. Teman-teman bisa tebak apa itu? Yes. Yang pertama adalah kuntilanak. Yang kedua adalah genderuwo. Nah, teman-teman pasti kayak tiba-tiba mikirin itu ketika aku menyebutkan beberapa ciri-ciri tadi kan. Nah, itu menurut Jung karena ada pengalaman teman-teman, pengalaman nenek moyang teman-teman di masa lalu diwarisin ke teman-teman. Makanya ketika teman-teman dikasih dengar sama clue-clue tadi langsung terpikirnya itu kayak gitu loh kalau menurut Jung. Itu pendekatan mitos dan archetype dalam psikologi sastra menurut Jung.
Gimana sejauh ini? Menarik kan psikologi sastra? Jadi selama ini kalau misalnya kita baca cerita, kita baca puisi, atau kita nonton drama, kita nonton drakor, nah itu tuh sebenarnya psikologi sastra di sana gitu, karena tentunya akan ada kondisi kejiwaan entah baik dari pengarangnya atau dari tokoh-tokoh yang diciptakan pengarangnya ini. Gitu loh teman-teman sejauh ini. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai psikologi pembaca. Tadi kan kita juga udah bahas ya psikologi karya sastra, kemudian juga kita juga bahas tentang kondisi kejiwaan pengarangnya. Sekarang kita bisa bahas tentang psikologi pembaca. Teman-teman, ketika teman-teman baca atau ketika teman-teman nonton drama, nah sebenarnya saat itu kan teman-teman punya kondisi kejiwaan ya. Sebagai seorang manusia, teman-teman pasti punya kondisi kejiwaan. Ketika teman-teman melakukan kegiatan yang aku sebutkan tadi, itu secara tidak sadar teman-teman telah melakukan interaksi dan dialog, baik dengan tokoh yang teman-teman baca atau dengan tokoh yang teman-teman tonton. Dialog itu pada dasarnya menciptakan suatu perasaan yang menyentil berbagai mood teman-teman. Jadi ketika ada suatu waktu membaca novel, kita nangis, kita merasa iba, kita merasa kesal, jengkel. Atau ketika nonton kita merasa kayak romantis banget, aduh jahat banget. Nah, itu bisa dijelaskan oleh psikologi pembaca. Kenapa? Karena kan teman-teman punya kondisi kejiwaan kan tadi, dan teman-teman dapat memahami apa yang dirasakan oleh tokoh yang teman-teman baca atau yang ditonton. Nah, berarti itu ada interaksi dan dialog, teman-teman. Saling memahami keadaan jiwa. Bukan saling sih, tapi teman-teman bisa memahami keadaan jiwa di tokoh yang teman-teman baca atau tonton. Ini juga berhubungan dengan selera pembaca. Gini, kan ada salah satu teori dari psikologi itu yang menyatakan bahwa manusia tuh unik loh. Dia itu berhak untuk menentukan bagaimana hidupnya akan berjalan. Dan kalau nggak salah, mohon dikoreksi di bawah ya nanti, itu adalah psikologi humanistik atau sekarang udah mengarah ke psikologi positif. Nah, termasuk juga dalam hal selera, teman-teman. Jadi, seluruh orang di dunia ini tidak bisa dikatakan memiliki satu selera yang sama. Contohnya aja, mayoritas pembaca di Indonesia pasti punya banyak perbedaan mengenai genre bacaannya. Misal kalau diklasifikasikan anak-anak nih sederhana, anak-anak pastinya akan lebih suka dan mampu dengan cerita yang berbau dongeng, mitos, ataupun sesuatu yang menyenangkan. Ya enggak? Itu anak-anak. Terus deh remaja, sekarang remaja mungkin udah lebih sering baca karena udah ada e-booknya, udah ada PDF-nya di HP yang ada juga aplikasi-aplikasi kan kayak ini yang mana ini tuh bisa baca novel atau bisa baca tulisan karya orang tuh lewat HP aja gitu. Jadi nggak perlu buka buku atau nggak perlu beli-beli gitu kan. Nah, remaja zaman sekarang itu lebih cenderung suka sama cerita yang romantis, yang romansa, komedi, yang pokoknya kayak menginterpretasikan keinginan mereka mengenai hubungan romantis. Karena kan remaja emang lagi fase-fasenya jatuh cinta, ya kan baru-baru puber kayak gitu. Padahal cinta nggak selamanya indah deh. Sementara itu yang lebih dewasa dikit, kayak contohnya aku yang sudah melewati masa-masa remaja, itu aku lebih suka sama cerita yang real life gitu. Jadi maksudnya bukan real ya, bukan berdasarkan kisah nyata ya, tapi suatu cerita atau film yang dia itu lebih ke mempertunjukkan kehidupan imajinasinya yang kurang lebih sama dengan kehidupan nyata. Jadi kayak nggak jomplang banget gitu. Aku akan lebih suka sama cerita atau film-film yang menunjukkan kurang lebih sama perjuangannya kayak aku. Jadi kayak aku merasa itu cerminan aku banget gitu loh, kayak yang kita bahas sebelumnya. Nah, kayak gitu. Atau bisa jadi juga semakin dewasa kita lebih suka yang ringan-ringan aja, atau lebih suka yang menunjukkan realita kehidupan, atau juga justru lebih suka yang kayak riddle, teka-teki, atau thriller, atau horornya yang bukan horor cuma sekadar modal jump scare, tapi juga emang dari segi cerita, dari segi plot twist dan segala macam. Nah, nggak terasa udah kurang lebih 15 menit lebih ya ini videonya, dan cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang psikologi sastra dan juga psikologi pengarang, psikologi pembaca. Aku harap next time aku bisa lebih detail lagi bahasnya, dan tentunya aku berharap ini dapat menambah insight baru buat teman-teman. Dan terima kasih banyak udah nonton. Semoga ini juga akan menambah nilai UTS Psikologi Komunikasi dan Teknologi aku. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.